Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi wa nasta'in ala umuruddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, marilah kita tak henti-hentinya mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah kelak mengumpulkan kita bersama orang-orang yang sakirin, orang-orang yang pandai bersyukur dari kalangan Nabi, para sahabat, para keluarga yang saleh dan salehat. Malam ini mungkin kita akan mencoba membawa suatu materi dan mungkin materinya agak penting untuk mengetahui keberadaan kita diutus ke muka bumi ini. Untuk apa misi sebenarnya yang kita jalankan di muka bumi ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah, menyembah kepadaku. Maka yang Allah inginkan sebenarnya kita di dunia ini yang kita lakukan adalah mengabdi, menyembah, beribadah. Lalu kalau kita tanya, kenapa Allah menyuruh kita mengabdi, beribadah kepadanya? Maka tentu tujuannya ada. Jadi tujuan kita disuruh mengabdi, menyembah kepada Allah sebenarnya untuk membersihkan kalbu kita. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, demi diri beserta penyempurnaannya Allah ilhamkan ada bisikan-bisikan fujur, jalan buat dosa. Jalan buat dosa itu bisikan setan, bisikan hawa nafsu, bisikan syahwat yang ada dalam diri kita. Sedangkan bisikan takwa itu bisikan dari malaikat atau bisikan langsung dari Allah lewat perantara ruh qudsi kita. Yang sebagian ulama menjelaskan hati nurani, karena ketika Allah mengirimkan ilham kepada hambanya, kepada kita itu lewat hati nurani. Nah, ini termasuk bisikan-bisikan yang baik dari orang-orang beriman. Nah, ini juga termasuk bisikan-bisikan yang baik. Apabila bisikan-bisikan itu yang baik itu, kita mengikutinya, maka kau permantasakka, maka berbahagia dialah yang mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya. Dari segala amal ibadah yang kita lakukan, itu sebenarnya membersihkan jiwa, membersihkan diri, menghapuskan dosa. Kita lihat salat 5 waktu kita sama dengan mandi 5 kali sehari semalam. Dia bersih. Berpuasa. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kufira lahu kata mamisambi. Sama dengan membakar dosanya, sama dengan terhapus dosanya, bersih dia. Berwudu. Wudu itu siapa yang menyempurnakan wudunya, maka dia bersih. Dia keluar dari bersih sama dengan keluar dari rahim ibunya, dia bersih, suci. Berhaji, siapa yang haji mabrur, maka tiada balasannya selain surga. Maka seluruh ibadah-ibadah kita, rangkaian kita lakukan itu untuk membersihkan jiwa, membersihkan kalbu. Kenapa kita disuruh membersihkan jiwa, membersihkan kalbu, membersihkan ruh? Karena sebenarnya ruh kita, ketika dia di dalam ruh, sebenarnya sudah mengenal Allah. Tapi marifatnya belum sempurna. Maka dia diturunkan ke asfala safilin, alam rendah, alam nyata, alam bumi. Nah, ketika di alam bumi ini, maka ruh itu dilekatkan dengan rasa.
ada syahwat, ada keinginan-keinginan jiwa, nafsu, yang sifat-sifat yang kebinatangan yang dalam diri kita. Maka ketika nanti dia ingin pulang kembali kepada Allah, segala keburukan-keburukan yang melekat pada diri itu maka harus dilepas. Sehingga dia bisa kembali bersih. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila dia masih mengikuti sifat-sifat dunianya, sifat-sifat kebinatangan yang ada dirinya, maka dia tidak bisa kembali dalam bersih. Kalau dia tidak bisa kembali dalam bersih, maka dia tidak bisa kembali dalam keadaan suci. Maka itu yang sering kita baca dalam Al-Quran, Inna lasina kasabu biayatina astakbarun anhu. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang menyombongkan dirinya, la tufattahu abwabu samad. Ketika dia meninggal, dia ditolak, ditutupkan pintu langit. Karena langit itu, alam cahaya itu hanya beruntukkan untuk ruh yang suci, ruh yang bersih. Jadi, Nabi sering menjelaskan berulang-ulang ketika kita meninggal, ruh kita itu dibawa naik, langsung dibawa naik oleh malaikat sampai berjumpa kepada Allah. Naik ke langit 7, dia naik itu sampai berjumpa kepada Allah dan terdengar suara, wahai malaikat, itu hambaku, hamba yang beriman. Catat dia namanya di Iliin. Iliin adalah tempat yang tertinggi. Lalu kemudian kembalikan ruhnya ke alam barzakh, ke kuburnya, untuk menerima pertanyaan Munkar dan Nakir. Semua ruh yang kotor itu ditolak. Ditutupkan pintu langit. Tidak diterima Allah. Akibatnya, dia tidak bisa berjumpa Allah. Maka terdengar suara, itu hambaku, hamba yang kafir, hamba pemaksiat, hamba pendosa, hamba yang nurjana. Maka dia di alam langit, baunya sangat, di alam malaikat, baunya sangat busuk. Dan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini ada hubungannya semuanya dari diri kita. Ketika kita diturunkan di alam bumi ini, disuruh beribadah, dia budun, itu untuk membersihkan jiwa, membersihkan kalbu, menghapuskan dosa. Setelah bersih dosa kita, bersih jiwa kita, maka terbukalah hijab-hijab itu. Sehingga ketika terbuka hijab itu, maka kita marifat. Sempurna marifat kita. Maka kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan dia budung adalah arifun. Agar sempurna marifat. Jadi ujungnya nanti adalah marifat. Apa ciri kita marifat? Kalau ciri kita marifat, apabila kita sudah marifat, berarti hati kita sudah bersih. Kalau hati sudah kita bersih, berarti ibadah kita diterima. Apa cirinya orang marifat? Kita lihat baginda Rasulullah SAW. Manusia suri teladan dan manusia yang paling sempurna marifatnya. Rasulullah selalu bergantung kepada Allah, selalu bermohon kepada Allah, selalu berdialog kepada Allah. Karena Rasulullah sekuruni ahyani. Rasulullah selalu mengingat Allah. Rasulullah selalu berzikir kepada Allah. Zikir Nabi adalah doa. Zikir Nabi adalah permohonan. Maka ketika Nabi masuk WC, dia bermohon, ya Allah, Allahumma inni a'udzu bika baik. Ya Allah, lindungi aku dari najis, dari kotoran, dari setan. Ketika Nabi mau makan, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ku makan makananmu. Karenamu untuk beribadah beserta penyertamu. Melihat sesuatu yang mengagumkan, Masya Allah, Maha Suci yang kaya Maha Agung Engkau Subhanallah. Jadi tidak ada yang kosong kepada Allah. Karena marifat kita sempurna. Jadi ini semuanya erat dengan kaitannya. Ketika cirinya kita marifat sempurna, maka kita selalu berdialog kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah, selalu memohon kepada Allah. Itu ciri marifat yang sempurna. Nah, coba kita perhatikan hadis ini. Terkadang kita lalai hadis ini, apa ukuran ibadah makhluk kita, diterima atau tidak. Allah menyampaikan dalam suatu hadis qudsi. Wa ma taqarrabu ya wadi bisain habba min tarabtu alaihin. Senantiasalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu alat mendekatnya. Wasilah untuk dekat kepada Allah. Bisain habba min tarabtu alaihin. Alat untuk dekat kepada Allah bima tarabtu adalah melakukan sesuatu yang amalan-amalan yang wajib. Amalan-amalan yang fardu. Apa amalan-amalan wajib fardu itu? Puasa, salat,
puasa, haji, zakat, itu ibadah mahdo. Ibadah ya puasa, syarat puasa, zakat, dan haji yang kita lakukan ini alat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alat untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah yang kita lakukan, kalau dia berhasil, dia benar caranya, maka pertama yang dihasilkan adalah rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa dikatakan, dapat dipastikan, wallah, kalau ibadah mahdo yang kita lakukan terus menerus, ibadah salat yang kita lakukan terus menerus, tapi kalau tidak merasakan dekat kepada Allah, berarti ibadah itu tidak diterima. Maksudnya ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin caranya yang tidak benar. Maka jadi ibadah-ibadah itu yang kita lakukan itu adalah untuk mendekat kepada takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala ibadah-ibadah mahdo yang kita lakukan, kalau tidak menghasilkan rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salat itu tidak berhasil. Salat itu boleh dikatakan gagal total, karena rasa dekat saja tidak muncul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia menghasilkan rasa dekat kepada, berarti ibadah itu berhasil. Jadi maka kata Nabi yang lain dari itu, makanya anta budullah karena kata beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang Allah. Apabila engkau tidak merasakan dipandang Allah, maka perhatikan dan rasakan engkau dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah ini untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru katakan inna salata haranil fasara munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena ada kekuatan untuk mencegah keji dan munkar. Karena kita sudah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan, kita ambil analog lain. Misalnya kita diperhatikan suatu polisi di lampu merah. Berani nggak kita nerobos lampu merah? Kalau kita diperhatikan polisi, pasti nggak berani. Atau kita buatlah laporan keuangan, terus diawasi oleh tim audit. Berani kah? Beranilah kita buat sesuatu yang tidak benar dalam laporan itu. Tidak berani. Jadi yang mencegah perbuatan keji dan mungkar itu rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu muncul setelah kita salat. Bisa kita katakan bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan puluhan tahun, puasa kita puluhan tahun, zakat kita, haji kita, ya umroh kita, kalau belum menghasilkan rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ibadah itu belum benar, atau mungkin caranya yang belum benar. Ya, saya rasa mungkin itulah materi yang saya antarkan sedikit di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan saudara kita ada yang bisa menambahkan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hadir lagi di diskusi Islamiyah yang dilaksanakan pada maghrib ini. Topik yang disampaikan tadi ini adalah tugas manusia sebagai penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya tadi ayatnya sudah diungkapkan bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Ini ayat jelas sekali tujuannya bahwa kita hadir di dunia ini tidak lain daripada menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di samping itu juga hubungan antar sesama manusia. Jadi vertikal horizontal ini
patut kita laksanakan. Dan ini telah diturunkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Qur'an. Jadi bocoran-bocoran itu sudah sampai sama kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanya bahwa apakah Allah pernah mengatakan sembahlah aku, maka jawabnya adalah ya, pernah. Jadi Allah berfirman, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun wa ani buduni hadza siratun mustaqim. Sembahlah aku dan itulah jalan yang lurus. Di surat Al-Fatihah selalu itu kita yang minta ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ternyata jalan yang lurus itu dimaksud di sini adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertanya lagi, yang mana itu jalan lurus? Jadi Allah menjelaskan sesudahnya itu, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Dari sini ayat menerangkan ayat bahwa ketika kita sholat itu kita harus bisa mencapai nikmat. Ya. Jadi kalau kita sholat belum mencapai satu kenikmatan, berarti itu tidak sejalan dengan apa yang dibacakan oleh ayat ini. Oleh karena itu, menurut pemahaman saya bahwa ketika kita takbiratul ihram, itu kita memasuki satu alam sholat namanya. Ya, tapi tidak pernah dijelaskan dalam Al-Quran berkali. Tapi ini pemahaman saya. Ini menggiring kita agar supaya kita bisa merendah diri di depan Allah Subhanahu wa taala dan tidak lebih fokus kepada apa yang kita kerjakan. Ya. Karena kita selalu berusaha untuk bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat ini. Oleh karena itu, kita senantiasa ingin mencapai kenikmatan dalam melaksanakan sholat itu. Ya, jadi biasa juga ada pelatihan-pelatihan sholat khusyuk dan segala macam. Itu sejalan dengan itu semua. Ya. Jadi menurut saya tidak ada lagi alasan kita untuk tidak menyembah Allah. Ya, wa ma liyala abdul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya, tidak ada alasan kita untuk tidak menyembah Allah. Karena kepadanya lah kita dikembalikan. Nah, itu merupakan satu penggarisan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan kita main-main dengan sholat yang telah diwajibkan kepada kita. Ya. Tadi penggambaran sudah ada bahwa ibaratnya kita mandi 5 kali sehari semalam, kotoran apa lagi yang tinggal sama kita. Ya. Nah, itulah mungkin salah satu penggambarannya betapa sholat ini penting sekali untuk dipelihara dalam rangka hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hubungan sesama manusia dan juga alam semesta. Jadi Allah menitipkan bumi ini kepada manusia sebagai khalifah untuk mengelola bumi ini, bukan untuk merusak-rusak bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga itu tidak suka apabila manusia merusak-rusak di bumi ini, ya, yang Allah telah menciptakannya. Jadi bumi diadakan untuk kepentingan manusia dan untuk kesejahteraan manusia dalam rangka menunjang tugasnya sebagai khalifah dan tugasnya sebagai hamba untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sedikit tambahan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kembali saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada salah seorang ulama di Arab Saudi, ya ini saya sebut saja langsung, mengatakan bahwa
sufi itu sesat, bahwa tasawuf itu katanya sesat, tarekat itu sesat. Banyak poin-poin itu banyak poin-poin yang beliau sampaikan. Satu yang menarik bagi saya dan mungkin bisa barangkali pemateri tanggapi, bahwasanya mereka ini sufi-sufi ini betul bahwa mereka pernah belajar di Mekah, betul. Mereka pernah belajar di Medina, betul. Tapi menurut Syekh ini yang mengatakan ini, ketika mereka pulang ke negara mereka masing-masing, misalnya ke Indonesia, ke Pakistan, ke Turki, ke mana, lain yang diajarkan di Arab Saudi, lain juga yang diajarkan di negara mereka. Jadi katanya ini sufi ini dia pembohong ini menurut Syekh ini, karena lain yang dia terima di Arab Saudi, lain juga yang diajarkan di negaranya. Dan itu kita bisa lihat tarekat-tarekat yang ada sekarang. Kan kalau kita lihat dengan Arab Saudi kan berbeda jauh, Pak. Ada yang zikir sampai berbuat bundar-bundaran, apalagi di Turki ada yang menari-menari. Sementara di Saudi itu kan dilarang. Jadi ini saya mau klarifikasi apakah betul seperti itu. Itu kan kalau andai kata ini betul, ini kan bisa menurunkan kredibilitas ulama-ulama sufi, bahwasanya mereka pernah belajar mereka ini tidak berbohong begitu. Mereka membuat ajaran sendiri. Nah, ini mungkin ada penjelasan. Nah, kemudian yang kedua, ini yang mungkin sedikit unik yang saya ingin tanyakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin umat Islam yang pertama. Beliau ini kehidupannya sangat sederhana, bajunya sampai ditambal-tambal, tidur di tikar yang sampai berbekas. Sederhana sekali. Meninggal Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun begitu. Bahkan ada dalam satu hadis itu, Abu Bakar setelah meninggalnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu minta sama anaknya Aisyah untuk menambal bajunya yang sudah banyak tambalan. Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Bilang, ya Bapak, ini baju ini sudah penuh tambalan. Mungkin sudah saatnya Anda ini memakai baju yang baru. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Apakah suamimu pernah pakai baju baru? Jadi dia tanya, apakah Rasulullah pernah pakai baju baru? Kan enggak. Jadi Abu Bakar ini sangat mencontoh Rasulullah dalam kesederhanaan. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sederhana sekali, baju juga compang-camping. Utsman, Ali seperti itu juga. Tapi yang mengherankan kita, kenapa semakin lama khalifah ini bergulir sampai kepada Harun al-Rasyid, kemudian setelahnya lagi berubah. Ada
Khalifah malah yang punya istana yang sangat megah, yang terbuat dari emas. Dan banyak lagi, ada khalifah yang bajunya itu sampai terbuat dari kain yang sangat mahal. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Kenapa dari Rasulullah SAW ini sampai ke khalifah dinasti yang terakhir kok ada perubahan perubahan persepsi terhadap materi. Sebagaimana kita lihat Rasulullah sederhana sekali, Abu Bakar. Kok khalifah-khalifah yang setelah itu bahkan sangat berlebih-lebihan. Sangat berlebih-lebihan. Bahkan ada seorang Nasrani, saya lupa di khalifah siapa namanya. Saking mewahnya ini kehidupan khalifah ini, dia meragukan itu hadis bahwasanya dunia ini neraka bagi orang yang beriman. Padahal kan dikatakan dunia ini penjara. Padahal khalifah hidupnya sangat bergelimang itu. Saking anunya mereka pada saat itu bahwasanya apa anunya itu hadis penjara, karena khalifah bisa membeli apa saja. Nah, itu yang saya mau tanyakan, apakah ada pergeseran dan di zaman mana pergeseran itu terjadi? Karena di masa Rasulullah SAW sangat sederhana, sedangkan sampai khalifah keberapa sudah hidup mewah. Mungkin itu sementara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tema kita ini taqarrub ilallah, pendekatan kepada Allah. Itu berasal dari kata karabah, karib, dekat. Jadi kalau kita kerabat dekat. Jadi taqarrub ilallah adalah usaha pendekatan kepada Allah. Dalam artian bukan fisik tapi hakikatnya. Jadi sebenarnya kita maklum bahwa kita diciptakan ini untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi saya lebih cenderung memaknainya dengan mengabdi kepada Allah. Karena kalau kita pakai istilah menyembah, cenderung kepada ibadah mahdah. Padahal sebenarnya mengabdi itu adalah bagaimana kita berbuat sesuai perintahnya. Karena Allah sendiri tidak butuh sembahan sebenarnya. Biar sembahyang kita apa itu tidak ada, bagi Allah itu tetap kuasa dia. Salat itu tidak salat. Itu untuk diri kita supaya kita sadari bahwa kita hamba. Jadi salat itu sebenarnya tujuannya untuk menyadari diri bahwa kita ini hamba. Dan Allah tidak butuh dengan materi apapun, tetapi hambanya butuh. Jadi dengan berbuat baik kepada sesama kita, kepada makhluknya, itu pengabdian kepada Allah. Ya. Jadi dalam dimensi taqarrub ilallah, ibadah mahdah, dan juga khairun nas an yanfa'un nas, bagaimana kita berbuat baik kepada manusia, bahkan kepada alam. Nah, jadi itu. Kemudian kita punya tujuan memang diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah, tetapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk ujian. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wa hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa azizul ghafur. Jadi sebenarnya hidup ini adalah ujian, tes. Siapa yang bagus amalannya. Karena kita hidup ini tidak semulus yang kita inginkan. Karena iblis berjanji, aku akan duduk menghalangi di siratal mustaqim. Itu janjinya iblis itu. Ya, janji iblis. Dan dalam surah An-Nas di situ dikatakan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Memang ada yang membisik ini. Pertama iblis dan juga manusia. Jadi yang membisikkan keburukan itu ada yang dari iblis atau dari makhluk jin, tapi ada juga yang dari manusia. Setidak-tidaknya kita ini tidak menjadi pembisik untuk mengajak kepada keburukan. Karena setan itu dalam bahasa Arab bermakna buruk, keburukan. Mengajak keburukan. Yang mengajak keburukan itu ada jin dan ada setan, ada manusia. Ya. Nah, dalam hal ini
Kita ini manusia menghindari jangan sampai kita mengajak orang lain untuk pada keburukan. Adapun penilaian masalah sesat dan tidaknya itu tentu saja membutuhkan kajian, ya, membutuhkan kajian, dan itu akan dikeluarkan oleh lembaga resmi. Tidak boleh seorang pers mengatakan bahwa dia sesat. Jadi itu butuh kajian. Karena kalau seseorang mengatakan bahwa dia sesat itu mengambil alih tugasnya Allah. Allah yang mengetahui siapa yang sesat, siapa yang tidak, ya. Tetapi kita bisa saja berbeda. Dan perbedaan itu jangan membuat kita bertengkar. Saya ingat pesan Pak Fuad Rumi. Kalau sama katanya tidak ada kemajuan. Tapi kalau berbeda baru ada kemajuan. Bahwa ada pandangan lain. Jadi jangan marah kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Tapi itu akan menjadi pengetahuan kita bahwa memang ada pandangan dari sisi lain, ya. Jadi itu. Mengenai kehidupan itu memang zaman berbeda. Di zaman Rasul memang saat itu boleh tampal-tampal baju. Tapi saat ini kan tidak lagi zamannya begitu. Tidak lagi. Jadi ada perubahan. Dari segi kemajuan itu ada perubahan sosial. Yang penting adalah tetap itu pada keyakinan kepada Allah. Tapi perubahan, dia duduk kan memang zamannya begitu. Jadi di zaman itu memang masih biasa. Bahkan kita di Indonesia, saya masih alami itu, tuan anak kan masih orang pakai baju tambal. Tuh. Tapi sekarang ini kan tidak lagi. Ya, jadi zaman itu berubah, tetapi yang pasti adalah iman ini, keyakinan ini yang tidak berubah. Tapi situasi itu bisa berubah. Sekarang ada orang bikin istana, kan memang sudah zamannya. Mampu bikin. Kalau dulu memang belum. Dan ada contoh bagaimana kejayaan Daud dan Sulaiman. Ya. Hidup mewah dengan waktunya Ratu Balkis masuk istana kan mewah sekali itu. Itu bisa saja. Tapi memang Rasulullah memilih untuk bersama dengan orang miskin. Itu pilihannya Rasulullah Muhammad SAW. Iya, bisa. Tapi memang dia memilih untuk hidup sederhana. Baik, terima kasih. Saya menyinggung sedikit tentang dari Pak Ismail mengatakan tentang salat. Salat itu kata Nabi miraksnya seorang mukmin. Jadi miraks itu raja naik. Kita naik ke makam terdekat dari sisi zatnya Allah. Tawaju kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka doanya ini wajahku di saat kita salat kuhadapkan ya Allah, kuhadapkan wajah ruhku, wajah kalbuku kepadamu ya Allah. Allahu Akbar. Maka kita naik, kita berada di titik dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam hadis qudsi, salat itu dialog. Fatihah yang kita baca itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah jawab, hamba-Ku mengerti. Jadi dialog. Terus Nabi mengatakan, janganlah di saat engkau salat, janganlah engkau meludah ke depan. Karena sesungguhnya di saat engkau salat, Allah berada di antara dirimu dan Ka'bah. Jadi apabila kita ingin meludah, maka meludah ke kiri, ke samping. Dipertegas lagi oleh Nabi, janganlah engkau berlewat lalu di depan orang salat. Karena sesungguhnya kau berhenti 100 tahun atau lebih, itu jauh lebih bagus daripada engkau lewat lalu di depan orang yang bermunajat. Bertawaju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajah. Kuhadapkan wajah kalbuku, wajah ruhku, wajah tubuhku. Jadi kita merasa dekat. Berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itulah masalah tentang salat yang kita maksud tadi. Jadi kita merasa berhadapan-hadapan dengan Allah saat kita salat. Kita bisa berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu miskin kelihatannya, sederhana. Padahal manusia yang paling terkaya di alam semesta ini adalah baginda Rasulullah SAW. Dia berdoa ketika disusui oleh Halimah Sa'diyah. Apa doanya? Allahumma inni ajalni miskina. Ya Allah, Engkau jadikan aku orang kaya, tapi jadikan stylku orang miskin. Karena saya disusui orang-orang yang miskin. Halimah Sa'diyah, perempuan miskin, perempuan malang. Jadi waktu dia berdoa kepada Rasulullah, jadikan aku stylku orang miskin, walaupun saya orang kaya. Maka sahabat-sahabat yang dekat dari dia itu, dia mengikuti baginda dalam kehidupan kesederhanaannya. Dia tidak bisa memperlihatkan lebih.
karena baginda Rasulullah SAW dia begitu yakin, begitu beriman kepada dia mengikuti segala kehidupan beliau ini. Dia jadi panutan, dia jadi suri teladan dari sahabat mulai Umar, Utsman, Ali. Jadi setelah itu berubah ke Khalifah dengan jarak yang begitu sudah ada perubahan, kata Pak Nur Samsu tadi. Para khalifahnya, para istana punya istana lain punya kaya. Tapi yang di sini yang dimaksud, walaupun ceritanya kau memiliki harta kekayaan begitu banyak, kau tetap tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud ceritanya. Tentang tasawuf yang kita maksud tadi pertanyaan bahwa tasawuf itu ada orang belajar di Mekah ketika pulang, karena yang bisa jadi yang dia pelajari di Arab Saudi itu ketika dia di tanah air dia mendapatkan berbeda karena tidak sama pengajaran yang berbeda tarekat yang dia diajari di Mekah di sana dengan tarekat yang dia temui di Indonesia berbeda. Ambil tarekatnya Nasabandia, Sasilia, Qadariyah, Samaniyah itu kan berbeda-beda caranya. Sikirnya pun caranya berbeda-beda. Ada yang enggak, ada yang diam, ada yang jadi memang terkadang beda. Dan dikatakan bahwa tasawuf itu, tarekat itu sesat, ya ada sebagian yang menganggap begitu. Padahal kalau kita melihat secara sistematis tarekat tasawuf itu dia punya sistematis jalur. Saya lanjut dari Pak Iqbal. Tasawuf sebenarnya itu tarekat, dia sistematis. Dia punya tahapan-tahapan. Dia punya jalan tersendiri. Sampai jalurnya ke... Ada jalurnya ceritanya. Makanya tarekat itu, kalau tidak bersanad kepada baginda Rasulullah SAW, maka dia sesat. Serangka dengan Pak Ismail yang katanya. Karena tarekat sebenarnya dua jalur yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada dua sahabatnya ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali. Jadi tarekat yang muncul, tarekatnya Abu Bakar As-Siddiq, tarekatnya diam. Makanya sikirnya dia sikir diam. Dia sir lembut. Beda dengan sikirnya Sayyidina Ali, tarekatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, Arab tu Rabbi bi Rabbi. Allah lah yang memperkenalkan diriku kepadanya. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepadaku, maka saya tidak mengenal Allah. Itu jawab pertamanya Sayyidina Ali. Kalau baginda Sayyidina atau kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu semakin kita tidak mengetahui tentang ilmu, semakin itu maka itulah ma'rifatmu mengenal kepada Allah. Karena semakin kau mengenal Allah, semakin kau tidak sanggup, kau tidak mampu, maka itulah ma'rifatmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang dua jalur ini, makanya Nabi mengajarkan kepada dua sahabat ini, dua jalur ini. Maka segala tarekat mau Sasilia, Nasabandia, Qadariyah, Samaniyah harus bersanad kedua jalur ini. Diturunkan oleh para sufi, para guru-guru. Terus sampai hari ini. Maka kalau dia tidak bersanad, maka dia akan tidak dibenarkan dalam seluruh tarekat itu. Karena tidak tersambung kepada baginda Rasulullah. Tapi apakah bisa dijamin misalnya dari Nabi berurutan itu pas misalnya di tengah-tengah masih sesuai dengan ajarannya Nabi. Jangan iya itu karena begini, kita lihat di Arab Saudi, di Makkah, di Madinah. Berbeda kan sekarang. Kita meyakini bahwa salah satu mukjizat Nabi dia terjaga dari nasabnya. Kalau kita berpikir secara logis, bisakah sama tahu di tengah Allah sendiri yang mengatur jalur itu untuk sampai, karena Allah yang menjaga ilmu ini sampai hari ini, sampai dia ada. Kita jangan berpikir susah kan itu. Jangan sampai di tengah jalan terputus ada lagi yang maaf. Pertanyaannya kemudian, kenapa di Makkah, di Madinah tidak ada tarekat? Ya karena ada suatu golongan kelompok yang masuk, yang tidak mau menjadikan itu sebagai suatu ilmu. Padahal ilmu itu ada pada baginda Rasulullah SAW. Karena ini sebenarnya ini yang kita tidak pahami tentang spiritual Nabi. Tentang kita hanya menganggap bahwa syariat Nabi itu hanya kita dasar, tapi kalbu Nabi, ruhani Nabi kita tidak anggap syariat. Padahal itulah yang dipelajari dari hakikat dari ruhani Nabi, kalbu Nabi. Itulah yang bertasawuf di situ, itulah ihsan. Jadi
Dia sistematis Pak Iqbal dari tarekat itu. Jadi pertama rasa dekat. Rasa dekat dulu muncul kepada Allah. Setelah rasa dekat, maka muncul cinta. Ini sistematisnya kalau kita bertasawuf. Dekat dulu baru muncul rasa cinta. Setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita panah. Kita panah, kita lebur, kita lenyap. Yang kita menganggap hanya Allah. Kita sudah tidak merasa lagi bahwa tubuh ini sudah yang menggerakkan. Kita merasakan bahwa tubuh ini hanya mampu bergerak kalau Allah yang menggerakkan. Kita hanya merasakan sampai tidak sistematis. Ada jauh-jauh, ada tapi Ada penciptanya ini. Betul, Pak. Penciptanya lah. Jadi ini kayak Pak Kiai Ruslan Wahab ini, sanadnya beliau ini bersambung terus sampai Rasulullah. Bersambung. Gitu. Cuma cerita. Bisa dijamin itu. Iya betul bisa dijamin. Itu kan Cuma masalahnya, yang itu. cuma masalahnya Kalau hadis dulu. barangkali bisa dijamin. Dulu ceritanya banyak kata-kata yang orang sekarang tidak mengerti itu tentang sanap itu. Di zaman Rasulullah tidak ada kata-kata sanap. Nanti sekarang baru ada sanap. Makanya orang bingung, kenapa bisa ada sanap di sana? Iya, ini kan bahasa untuk memudahkan kita untuk mengerti sesuatu penjelasan dari sana. Maka dibuatlah kata-kata yang begitu. Jadi dia berubah. Dia berubah sesuai dengan sama. Jadi dia direvisi terus agar orang mudah mengerti apa itu tasawuf, apa itu tarekat. Dia direvisi dari tahun ke tahun. Karena ini ceritanya Pak Nusam itu sering ada secara maknawianya ini yang kita secara lekter, tapi ada secara yang tersirat yang inilah yang kita harus belajar sebenarnya apa sesuai kemampuan seseorang untuk memahami suatu itu. Jadi makanya paling bagus kenapa tarekat Nasabandia yang paling banyak orang minati karena dasarnya itu tadi Abu Bakar Siddiq. Semakin engkau tidak mengenal, semakin itulah pengetahuanmu tentang Allah. Itulah pengetahuanmu, itulah pengenalanmu kepada Allah. Biar kau sikir berapa sekali, tapi kau tidak sanggup untuk, maka itulah ilmu kamu, itulah pengenalanmu. Beda dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali katakan, kalau Allah membuat asbab-sebab, maka saya akan jelaskan asbabnya. Kenapa begini. Jadi dia memang bertentangan, tidak bertentangan, tapi dia selalu jauh. Antara Sayyidina Ali dan Abu Bakar Siddiq. Inilah dua jalur tarekat yang keluar. Ruhani baginda Rasulullah lewat ini dua ini. Tapi karena kita memahami